ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syarifah, terlebih khusus yang ada di hadapan kita Al-Habib Husain bin Habib Umar Al-Bashir. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan beliau selalu urusan beliau
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika rasulan nabi ya sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaringi jangan beradaan. Mudah-mudahan nang menjawab salam nang nyaring diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Habib menyuruh 2 kali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi hadana bidinihi al-qawim wa bayyana siratahu al-mustaqim bil ayat wa dhikril hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد حضرات الكرام, para habaib, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita muliakan dan sama-sama kita cintai, terlebih khusus kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Al-Habib Husain bin Umar Al-Wahasim, dan juga kepada sahibul bait, kepada Ayahanda Al-Habib Muhammad bin Habib Sulaiman bin Habib Umar bin Habib Salim Al-Bahasim, dan juga kepada seluruh para habaib yang berhadir pada acara hari ini. Seiring doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita berkat para habaib. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Guru-guru agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat mereka, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Pangkat-pangkat mereka adalah pewaris daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bidang ilmu. Ini Nabi sendiri yang mengangkat pangkat mereka. Terlebih khusus kepada Guru Ahmad Kadriani, Guru Ana, kepada Guru Hilmi, dan juga kepada Guru Syafi'i dari Tanah Bumbu Batu Licin. Mudah-mudahan mereka semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan mereka dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama duduk berkumpul dengan mereka ulama, dengan mereka para habaib, dan di samping kita ada makam kubah zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makam mereka dikatakan oleh ulama zurha ila mamatu, ziarahilah ketika mereka telah meninggal dunia. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini ziarah bersama di makam waliullah, di makam Al-Habib Sulaiman Al-Bahasim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki berbagai macam tempat, berbagai macam penjuru. Mereka dilahirkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke dalam dunia, dipencar oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam tempat-tempat terpencil, masuk ke dalam tempat-tempat yang jauh dari keramaian, hanya ingin menjunjung tinggi perintah datuk mereka Rasulullah, ingin membawa risalah datuk mereka baginda Nabi Muhammad, ingin mencontohkan kepada kita sebagai umat Rasulullah
keluarga Nabi Muhammad yang menyebarkan kemana-mana. Sebelum 300 tahun sebelum masuknya Wali Songo ke Pulau Jawa, itu ada masuk seorang ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang menyebarkan agama Islam. Beliau adalah Hababah Fatimah binti Maimun di Jawa Timur, jauh sebelum masuknya Wali Songo ke Pulau Jawa, namun tidak berkembang. Kemudian diutus lagi. Siapa? Mereka adalah Wali Songo, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pelosok ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama, yang mencontohkan bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang mengerti betul bagaimana dakwah mereka. Karena para habaib lah yang mengerti bujur bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perasaan hati mereka. Karena orang bila ada hubungan darah itu ikatannya pasti kuat. Seluruh ikatannya pastilah kuat ketimbang selain daripada keluarga mereka. Ikatan batin seorang anak kepada abahnya itu sangatlah kuat. Ikatan batin seorang anak kepada ibunya sangatlah kuat. Ikatan batin seorang cucu pada kakeknya sangatlah kuat. Begitu pula dengan mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatan perasaan batin mereka dengan baginda Nabi Muhammad begitulah kuat. Ikatan batin para habaib lawan Rasulullah begitu kuat sehingga yang lebih mengerti kepribadian Nabi Muhammad mereka lah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih paham tentang bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik, ini adab mereka. Sahabat Anas bin Malik mengatakan khadamtu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku membantu Nabi Muhammad. Sahabat Anas bin Malik, aku umpat Nabi Muhammad, diam di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrah sinin 10 tahun. 10 tahun umpat badian lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Anas bin Malik. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Sejak 10 tahun tersebut aku tidak pernah mendengar kata-kata Nabi Muhammad memandiri pembantunya, kenapa ini? Kenapa kelakuan kayak itu? Kenapa ini tidak pernah keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya Nabi Muhammad adabnya. Menjaga perasaan orang ngumpet di rumah itu dijaga. Kadang pernah bapaknya, kenapa yang kayak ini? Padahal salah. Kenapa kayak ini? Kadang pernah. Hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mewarisi akhlak ini? Siapa yang mewarisi akhlak Rasulullah semulia ini? Siapa yang mewarisi akhlak yang indah, akhlak baginda Nabi Muhammad ini? Mereka yang mewarisi pertama adalah keluarga beliau, keluarga anak cucu beliau. Lahir generasi selanjutnya siapa? Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain. Lahir daripada Al-Imam Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Lihat akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, beliau adalah seorang ulama. Selain daripada mereka habaib, beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, yang melazimi selalu berada di masjid untuk i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, akhlak, warisan akhlak anak cucu Nabi Muhammad. Kita menceritakan inilah akhlak mereka. Inilah akhlak baginda Nabi Muhammad yang diwarisi oleh anak cucu beliau. Suatu ketika ada seseorang yang keluar pada rumahnya. Keluar pada rumahnya. Bahasa Indonesia gitu.
bahasa Indonesia kalau lihat ulun be bila bahasa penjar kita lalu model kisah hendak berlucuan gitulah hendak berlucuan kada pantas juga ubah. Jangan jadi pintas acara pemikrat, acara pemurut, ayo kita tertawaan. Para ubah begini, maka boleh lapas pandirnya lo tertawaan lain. Itu makanya untuk bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia tak kali berlucu sedikit. Imam Ali Zainal Abidin keluar dari rumah menuju masjid untuk niat iktikaf dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Imam Ali masuk ke dalam masjid, ada seseorang yang ke masjid untuk melakukan sholat. Hendak turun ke masjid itu tadi bawa duit. Kalau sekarang mungkin nilainya lebih daripada ratusan juta rupiah. Segan apa? Bawa duit ke masjid? Segan hendak bayar hutang, paham lah? Kepada lawan bini, umpamanya aku turun pada rumah hendak bayar hutang, duitku bawa, maka hendak bawa duit, singgah dulu ke masjid, pak ibadah, ahli ibadah, singgah dulu ke masjid, ibadah dulu sebelum pulang bayar hutang. Sampai di masjid sembahyang. Selesai sembahyang keluar hendak bayar hutang, datang Imam Ali Zainal Abidin masuk dan iktikaf di dalam masjid tersebut. Ini duitnya apaan? Duitnya lain 50.000, lain ratusan juta duitnya. Sembahyang Imam Ali Zainal Abidin, Allahu Akbar. Selesai sembahyang Imam Ali Zainal Abidin berwirid. Biasa iktikaf di dalam masjid, orangnya mahir iktikaf, berwirid Imam Ali Zainal Abidin. Ketika Imam Ali Zainal Abidin berwirid, tiba-tiba datang orang tadi langsung menepuk pundaknya. Pemuda, belikan duitku 100 juta. Imam Ali jadi Imam Ali. Adakah Imam Ali mengatakan, aku kan udah mampir. Pemuda, kembalikan ke orang Indonesia. Jangan dibalik, jangan. Terbalik tuh kita tumpah. Bolehkan duit 100 juta. Tadi aku turun pada rumah bawa duit 100 juta, sembahyang di sini. Aku bawa duit, tujuanku keluar dari masjid ini untuk bayar hutang. Ternyata ada ikam anak muda di sini. Duitku tadi tak tinggal di dalam masjid ini 100 juta. Ikam ini pura-pura aja beribadah ke dalam masjid, tujuannya hendak mengambil duit yang 100 juta. Mana duitku yang 100 juta tadi? Kembalikan. Ujar Imam Ali Zainal Abidin apa? Berdiam. Aku mengambilkan duitnya ke rumah satu mat. Duit ikam ada di rumah. Aku mengambilkan satu mat. Jangan ribut lah. Sopan kayaknya kita ribut masalah duit. Ayo aku mengambilkan duitnya. Duitnya kok andak di rumah. Imam Ali lain pelakunya. Imam Ali Zainal Abidin bukan seorang pelaku yang mengambil duit, kada. Tapi Imam Ali mengatakan, berdiam, aku mengambilkan duitnya. Diambilkan duitnya oleh Imam Ali Zainal Abidin. Setelah diambil, dijulung. Setelah dijulung, ujar orang tadi apa? Lain kali ikam anak muda jangan ambil barang. Ini nilainya ratusan juta, kenapa ikam ambil? Lain kali jangan. Untung ikam non aku, non yang lain bisa dipukuli orang. Inggih, ulun kada lagi. Imam Ali Zainal Abidin. Tulak orang ini bayar hutang. Selesai transaksi bayar hutang, beres, balik ke rumah. Ditakoni oleh nang bini. Abahnya. Pian tadi anak ke masjid, jadilah bayar hutang. Jadi iya ada tadi pemuda di situ kan ambil duitnya. Kita tinggal di masjid diambilnya, saudaranya ke rumah. Untung aku tadi ke masjid biasa mencari ini, aku mengakui sudah aku bayari. Abahnya, itu duit siapa yo? Tuh duit pian masih tak tinggal 100 juta di rumah. Ada ingat membawa pian? Duitnya tak tinggal di rumah. Lalu siapa pemuda yang pian tuduh mencuntan itu? Lalu ketundukan, pikirkan akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin. Amun pian dituduh mengambil duit 100 juta, kira-kira apa? Aku kada mengambil mulai pau. Man, bah.
Iya kan? Imam Ali Zainal Abidin jaga perasaan. Ini umat Rasulullah nih, sekira jangan tersinggung, sekira jangan sakit hati. Bagaimana caranya? Diakui sidin. Ya, aku ambil, ambilkan ke rumah. Mengganti duitnya 100 juta. Merasa seperti itu takajud. Mencarilah informasi siapa sebenarnya apa muda tadi. Keliling tak gunakan siapa, ternyata ada yang tahu. Itu amun ibarat ikan terjaulang lah manu inang duit masuk ke kota Mekah. Bila kada tahu lawan Imam Ali Zainal Abidin sama aja ikan masuk ke Mekah kada tahu lawan Ka'bah. Saking hebatnya Imam Ali Zainal Abidin ini orang yang sangat terkenal. Kealimannya, keilmuannya, akhlaknya, adabnya Imam Ali Zainal Abidin luar biasa. Datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin? Waalaikumsalam. Masuk ke rumahan kita dahulu. Kada wahai Imam, ulun membawakan duit 100 juta membulikakan. Menangis minta ampun, beb. Minta ampun wahai Imam Ali Zainal Abidin, ulun kada tahu pada itu pian. Ulun kira pian yang mengambil duit ulun, ternyata kada. Ulun minta ampun. Ujar Imam Ali Zainal Abidin apa? Sudah. Sebelum habis kata-kata tuduhan pian mendahkan ulun maling, kata maaf sudah terbuka lebar dari hati ulun. Bahkan ulun memintakan langsung ampun kepada Allah atas engkau wahai paman. Pian bayangkan, belum lagi habis kata-kata penuduhan itu sudah selesai dimaafkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Akhlak siapa ini? Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang mau mereka keluarga Nabi Muhammad tuh maulah sakit hati kepada umat Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad adalah keluarga yang sayang kepada umatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad mencintai umatnya, seperti itulah mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba menyelamatkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hati mereka keluarga Nabi Muhammad tidak ada terbesit ingin mencelakakan umat Nabi Muhammad. Bahkan mereka berlomba-lomba ingin membawa dan menggandeng tangan umat Nabi Muhammad memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Ini sifat keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya lalu ada di sana kubur Habib, di sana ada kubur Habib. Di kampung bila ada Habib bermakam di kampung tersebut, radius yang ada di kampung itu misalnya di Sampanahan ada Habib bermakam kayak yang ini Sampanahan Hilir, ada Habib Bakubah di Sampanahan Hilir. Semua orang yang umpat bermakam di Sampanahan Hilir, baik pemakaman sana, selagi di dalam radius Sampanahan Hilir akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka kadang menyampaikan dengan lisan mereka, walaupun mereka tidak berdakwah seperti mana ulama menyampaikan hadis dan Quran, walaupun mereka tidak membuka majelis taklim untuk mengajari umat Nabi Muhammad, tanpa kita sadari adanya mereka bermakam di bumi kita ini, itu adalah syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi Habib itu datang macam-macam, terkadang memang datangnya berbentuk tidak layak seperti habaib zaman dahulu. Alim, terkadang mereka datang dengan dunianya masing-masing. Mereka berbisnis, mereka berusaha, berjualan dan lain sebagainya. Namun ketika mereka dikebumikan di bumi tersebut, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan hidayah, Allah turunkan segala-galanya jenis kebaikan bagi tempat yang dimana ada keluarga Nabi Muhammad bermakam di situ. Pian bayangkan. Makanya cari tempat tuh yang ada habibnya. Lola ke kampung kan ada habibnya. Tarik sedikit. Mbak kubur tuh biar dibutuh kampung. Cuma di kampung tuh ada kuburan habib. Itu luar biasa. Maka semuaan pelosok ada keluarga Nabi Muhammad di mana-mana ada. Namun
pelosok Bakulening di situ, di Gerunggang ada, di Pondok Walok ada, di Pudi ada, ini pelosok lah. Di Sungai Punggawa ada, di Sekandis ada, di Gunung Calang ada, di Papakan itu ada, jauhnya Papakan itu. Pas gunung ada makam keluarga Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya menyelamatkan orang yang berkubur di situ. Mereka berbagi, masing-masing berbagi keadaan untuk merangkul umat Nabi Muhammad agar mereka sama-sama berjalan menuju Rasulullah, memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ini keluarga Nabi Muhammad. Belum lagi kita ceritakan al-akhlak daripada Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru daripada Al-Habib Umar bin Hafiz. Kejadian yang sama terjadi seperti mana terjadi di zaman Imam Ali Zainal Abidin. Beliau tertuduh mengambil duit yang tertinggal di masjid, hampir sama ceritanya. Namun Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad menangis dalam sujudnya, menyesal. Ya Allah, kenapa aku karena kawa seperti jatuhku Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin mampu memaafkan dan mengikhlaskan hatinya sebelum selesainya orang berbicara menuduh beliau, tapi aku hanya kawa mengikhlaskan dari tempat kejadian sampai aku balik ke rumah. Sampai ke rumah aku hanya kawa ikhlas dan ridho. Selama aku di jalan, hatiku masih ada benci dengan umat Nabi Muhammad. Menangis beliau, menyesal beliau atas kejadian seperti ini. Lain kalau kita lain, nggak ada tapaut lawan orang, aku aja 7 turunan nggak ada rida nikah. Ada bermasalah lawan orang sudah kada ridanya menyumpah sampai 7 turunan, maka ada sedikit 7 turunan. Ya Allah, buyutnya tak 4 cucu, tak 4 buyut, tak 4 apalagi itu habis sampai ke bawah disumpahin. Keluarga Nabi Muhammad, keluarga yang rahmat, mewarisi bagaimana Nabi Muhammad diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam semesta. Warisan ini diwariskan kepada anak beliau Al-Imam Hasan wal Husain, diwariskan kepada cucu beliau Imam Ali Zainal Abidin, diwariskan kepada cucu beliau Al-Imam Ja'far Shadiq, dan diteruskan sampai kepada saat ini. Mereka mewarisi daripada akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hendak maulah sakit hati umat. Pernah juga terjadi di zaman Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim adalah terkenal orang yang sangat kaya, sugih benar. Mana abid, mana alim, mana wali, mana kutub, mana berpangkat Fakhrul Wujud, alimnya luar biasa, ilmunya luar biasa, pangkatnya tinggi di sisi Allah, dunianya sugih. Setiap hari mampu menyembelih kambing 400 ekor kambing untuk memakani umat Rasulullah. Sehari 400 kambing menyembelih untuk memberi makani umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika suatu saat datang seorang ibu Tuha datang membawa segenggam gandum. Galapung gandum tahu lebih ya? Karena banyak segenggam siapa ada plastik halus. Cuma hatinya, ya Allah, apa hendak benar memberi iwali ini si Abu Bakar bin Salim. Padahal yang datang kepada si Abu Bakar bin Salim ada gandum lagi bawahnya. Datang seekong bawa pati emas, datang seekong bawa pati permata, datang seekong bawa pati duit, datang seekong bawa sapi, datang seekong ratusan kambing yang berhadiah lawan si Abu Bakar bin Salim. Dada nang sedikit, seorang ibu ini membawa segenggam gandum yang mungkin tiada arti, tiada artinya. Gandum segenggam apa? Gandum dia kalau dibunggui itu dimasak kucingnya kada kanyang segenggam. Datang ke sana, ketok pintu gerbang Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, dibukai oleh penjaganya. Hai ibu, ada hajat apa pian kesini? Aku kesini hendak bertamu lawan Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh, beliau ada di atas. Tapi hajat pian apa bu? Pentingkah hajatku? Aku ini berniat hendak benar memberi si Abu Bakar bin Salim kebulujuran. Aku ada rezekina kawan menukar sedikit
Sagan membari Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Melihat bungkusan ini halus, bisa ujar penjaganya, bah bisa jadi ini intan, ini kayak genggam intan. Ayo sudah, sekali dibuka ternyata galapung gandum segenggam. Ujar penjaganya, Bu, kalau cuman ini aja supan pian Bu Ai datang ke hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang datang Bu Ai pati emas, pati permata, pati duit nang datang lawan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini pejabat, saudagar kaya, pembisnis datang kepada beliau. Pian datang hanya segenggam gandum untuk memberikan kepada yang mulia Maulana Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Supan pian Bu Ai diambil oleh ibu, digenggam bulik dari Habib, segenggam gandum. Syekh Abu Bakar bin Salim di atas muting mendengar kejadian tersebut. Turun Syekh Abu Bakar bin Salim, ada lagi bersandar. Syekh Abu Bakar bin Salim ada lagi bersandar di panasnya gurun pasir, melepas sandalnya menyasahi ibu sambil memegang tangan ibu. Bu, maapakan penjaga ulun Bu. Syekh Abu Bakar bin Salim berlutut di hadapan ibu. Maapakan Bu lah, maapakan penjaga ulun. Pemberian pian ini Bu lebih berharga dari pemberian yang lain Bu. Jangan sakit hati Bu lah. Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhlak dan adabnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jangan sakit hati pian Bu. Ulun tarima Bu ini pemberian pian segenggam gendong ini. Ulun ambil Bu, ulun masak dengan tangan ulun sendiri, ulun bumbui dengan bumbu ulun sendiri, dan ulun hidangkan ulun sendirian Bu yang menghidangkan. Kada boleh nang lain umpat nang segenggam gendong ini Bu. Akhlak daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hendak orang tersinggung, ada hendak orang sakit hati, menyasahi kada sing sandalan lagi lawan seorang ibu tadi. Siapa dia? Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka cucu-cucu beliau dijadikan aulia besar oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang sekarang masyhur Al-Imam Maulana Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu buyut beliau. Kenapa? Karena akhlak datuk beliau seperti ini. Adakah akhlak kita meniru akhlak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlak yang luar biasa, akhlak yang sangat mulia. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia untuk membawa akhlak datuk mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Tuhan para hadirin. Lalu ada Habib yang macan datang ke kampung, seperti apa? Tetap jaga dan hormati, karena semua mereka tidak ada lain, diutus oleh Allah, diutus oleh Rasulullah, hadir ke pelosok-pelosok hanya untuk membawakan rahmatan lil alamin. Dengan adanya mereka akan turun rahmat dari Allah, adanya mereka turun maghfirah, adanya mereka turun hidayah, adanya mereka turun inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan mereka diutus untuk menyelamatkan umat agar selamat dunia dan selamat di negeri akhirat. Itu tujuan Allah mengutus mereka. Mudah-mudahan berkat kita beratan. Mudah-mudahan kita beratan dapat berkah haul Habib Sulaiman Bahasim. Amin. Mudah-mudahan kita duduk di sini, duduk di samping kubah Habib Umar Bahasim, Rasulullah meridai kita beratan. Berkat Habib Sulaiman Al-Bahasim, Rasulullah mensyafaati kita beratan. Dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bil ghairi hisab. Dan mata yang penuh dosa ini diizinkan oleh Allah memandang baginda Nabi Muhammad berkat anak cucu Nabi Muhammad. Telinga kita yang penuh dengan dosa, sering mendengarkan dosa ini, berkat anak cucu Nabi Muhammad diampuni dosa telinga kita. Kaki kita, tangan kita, perut kita, kemaluan kita yang mengandung dosa yang begitu besar, yang mengandung dosa bahkan kita malu menghadap Allah karena dosa-dosa kita. Berkat keluarga Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa yang ada di sekujur tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita berataan diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf kepada ayahanda Habib Husin dan ayahanda Habib Muhammad, dan ampun maaf kepada guru-guru dan pian barataan apabila kata-kata ulun ada yang mengandung kata-kata kada nyaman. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa yarhamhum kama rabbayana shaghira wal mu'minina wal muslimina fi man ahya Muhammad wa tabi'ana wa bainahum bil khairat rabbi karam rahimin Allahu billahi Allah Allahumma ya Allah ya al-majum halikul ghafur rahim ya al-majum halikul ghafur rahim ya al-majum halikul ghafur rahim ya Allah setinggi-tingginya panjangkan umur kami ya Allah. Semua orang yang hadir mahal Hadinda Habib Sulaiman dan Habib Umar Basin awal yang kanan, mudah-mudahan beliau bangkit dari kobahnya, mendoakan kita keberkahan dan membawa mereka rahmat, menulis ulang-ulang yang hadir agar karena dia memasang beliaulah mengundang kita bertahan karena majelis ini dijadikan Allah Ta'ala astana di akhirat, astana yang paling besar. Akhirnya hadir ini karena diundang oleh Habib Sulaiman, karena hari ini ditulis oleh malaikat rahmat si Anu bin si Ano hadir, si Anu bin si Ano hadir, karena dia memasang diundang. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Ta'ala segala dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa anak bini kita, dosa kain ini kita diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berasma Ghafur Rahim. Arti Ghafur Rahim itu al-Halikul yang maha pengampun. Jadi maha itu kita kata kaum kada kecualinya. Dosa manusia ini seumpama ada kecualinya lah. Dosa manusia ini nang paling pasif toh. Lalu pasif itu dosa kita seperti seumpama buih di laut, seumpama tumbuh-tumbuhan di bumi, seumpama bintang di langit, seumpama Ghafur Rahim kada kau mempemakanlah. Nah itu kita haraplah. Jadi kita syukuri, kita hidup inilah, kita syukuri nikmat Allah panglihat. Nanakunna mengasirin Rabbana innaka antas samiul alim wa tub lana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina biha afwa wa afaka wa jamna hajat wa bil hasan wa tabalina innaka antal rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyin sallam ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa baghilana Muhammad ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa baghilana Muhammad ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa baghilana Muhammad ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wa nabi jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadilah kita mengamalkan panggilan kita. Jadi habis dua itu diakhiri dengan ya Allah biha. Jadi ya doa kita masami akan kita minta sunnah dalam husnul khatimah itu bukan tujuanlah memberi, apalagi kada ada meminta sekali. Berakhirlah acara kita pada hari ini. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara memohon ampun dan maaf apabila terdapat kesalahan serta kekhilafan dalam menyelenggarakan acara pada hari ini. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama
mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
jalur